Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dimanapun Anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saja pada kesempatan ini kembali lagi ke channel Alkoholik TV. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Salah satunya adalah tips dalam berorganisasi. Banyak sahabat-sahabat yang sering ikut organisasi, dari organisasi sekolah, OSIS, dari organisasi desa kayak seperti Karang Taruna, organisasi agama, majelis taklim, bahkan organisasi besar seperti Perhimpunan Mahasiswa, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sebuah organisasi adalah organisasi yang diakui di negara Indonesia, karena Indonesia mengakui agar boleh untuk berserikat atau mendirikan sebuah organisasi dengan tetap sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku dalam undang-undang negara Indonesia. Begitu banyaknya organisasi, bahkan ada juga organisasi yang bersifat swadaya masyarakat atau LSM atau organisasi masyarakat. Nah, ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi, harus terdaftar dan memiliki izin dari SK Menteri Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Kenapa dikontrol agar tidak keluar dari koridor? Yang pertama, harus berdasarkan berpedoman kepada Pancasila. Karena negara kita ini adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Jadi berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, bahasa, tapi pada hakikatnya kita adalah satu bangsa Indonesia, Nusantara yang sangat kita cintai ini. Namun di dalam berorganisasi banyak para sahabat barangkali yang belum begitu memahami tentang sebuah prinsip idealisme dalam sebuah berorganisasi. Organisasi ini yang pertama, kita harus memahami dulu AD atau anggaran dasar dan ART, anggaran rumah tangga. Kenapa kita harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Agar tujuan kita atau keinginan atau cita-cita dari sebuah organisasi ini apa gitu. Nah, tujuan organisasi ini apa? Misalnya organisasi keislaman, tujuannya apa? Keinginan apa? Jadi proses tips yang pertama yang harus sahabat ketahui adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Ketika Anda baca dan teliti, apabila ini baik dan memungkinkan, Anda masuk. Ketika Anda masuk dalam sebuah organisasi ini, termasuk organisasi partai politik gitu, maka Anda akan muncul namanya sebuah struktur organisasi. Biasanya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris bendahara dan lain sebagainya, sampai ke level yang paling bawah. Nah, ini yang terjadi, yang harus kita embankan adalah loyalitas kita terhadap pimpinan. Ketika pimpinan kita yang diangkat secara sistem yang berlaku sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga tadi, maka kita akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan yang tidak keluar dari tujuan yang ada di dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi pemimpin itu boleh membentuk sebuah program-program mereka, tapi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di luar konteks itu, bisa kita untuk mengkritik dan melawan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, tetapi dengan tetap menggunakan dasar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang pertama. Jadi yang selain paham anggaran dasar dan rumah tangga, ketika sudah terbentuk suku, kita loyalis. Yang ketiga adalah kita memahami karakter organisasi kita, tujuan organisasi, karakter organisasi, pemimpin kita dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita ambil agar ini bisa berjalan dengan sesuai harapan. Tetapi jangan seperti kita ingin ikut organisasi ini, kita masuk organisasi, tapi kita tidak tahu tujuan. Akhirnya banyak yang terjebak dalam sebuah hal yang tidak baik. Misalnya organisasi ini ternyata organisasi yang separatis, ternyata organisasi ini cenderung terorisme, ternyata organisasi ini lebih cenderung kepada hal yang sifatnya bertentangan dengan Pancasila. Nah, sahabat semua, semoga Anda bisa dengan teliti. Tentu saja tipsnya tidak terlalu banyak, ada 3 tadi. Yang pertama, ketahui dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, baik organisasi masyarakat, agama, dan politik. Yang kedua, setelah Anda masuk, Anda harus pahami dulu tugas dan fungsi struktural, tugas dan fungsi sebagai pengurus. Ini akan menumbuhkan rasa
loyalitas kita terhadap organisasi. Dan ini yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengkritik di organisasi dengan baik dan benar. Sahabat sekalian, semoga tips ini dapat bermanfaat dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti-henti kita untuk berjuang, bergerak untuk kepentingan orang banyak. Karena tidak ada gunanya hidup kita ini tanpa bermanfaat untuk orang lain. Begini saja, saya akhir wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.